Assalamualaikum. Nah, Bapak ini pintunya ditutup dulu ya, biar dia kelihatan ribut. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih, juga Bapak ucapkan selamat pagi pada kalian semuanya, siswa SDN 2 Kertamulya kelas 5 ya. Semoga pada kesempatan pagi ini kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dimudahkan dalam menerima pelajaran dari ibu maupun bapak guru, terutama dari bapak yaitu pendidikan agama Islam ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, bapak akan mengabsen dulu. Mungkin di antara kalian ada yang tidak hadir ya. Nanti yang absensinya hadir ngacung ya. Alwi Aulia Kamil, Bilqis Sahiro Erina, Anwar Maulana, Ardiansa tidak hadir ya. Yang tidak hadir, yang dekat dengan Ardiansa siapa? Tidak ada ya. Berarti dia tidak hadir, berarti mungkin apa ya? Karena tidak ada keterangan. Kemudian Susi Marani, ya hadir ya Susi ya. Nah, sekarang semuanya sudah hadir. Kembali akan Bapak sampaikan beberapa materi ya. Nah, sebelum materi ini Bapak sampaikan, terlebih dahulu kita berdoa dulu. KM mana KM? Yang keras ya. Kita berdoa dulu. Setelah berdoa kita lanjutkan dengan pembelajaran. Ya, sok siapkannya keras. Siap. dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ya kalian yang sedang belajar, semoga Allah memudahkan dalam menerima pelajaran dari ibu maupun bapak guru, terutama dari bapak guru sebagai guru pendidikan agama Islam ya. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang ini, tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran.
Sebentar ya. Nah, sebelumnya Bapak kalian boleh lihat ke slide di depan ya. Nah, ini ya. Jadi sebelum Bapak sampaikan materi tersebut, akan Bapak jelaskan ini tujuan pelajaran, yaitu diantaranya apa? Menjelaskan pengertian sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya yaitu menyebutkan waktu pelaksanaan dan keutamaannya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, menumbuhkan semangat beribadah di bulan Ramadan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Kita akan bahas dulu tentang apa itu sholat tarawih ya. Apa itu sholat tarawih yang kalian ketahui? Ada yang mau menjawab? Ini diantaranya itu apa itu sholat tarawih, yaitu sholat sunnah malam bulan Ramadan. Kemudian sholat tarawih itu dikerjakan setelah sholat isya. Biasanya 8 atau 20 rakaat. Ada yang 8 rakaat, kemudian 3 rakaat witir. Berarti jumlahnya 11 rakaat. Kemudian untuk 20 rakaat ya, 20 rakaat itu sholat sunnah tarawih. Untuk witirnya yaitu 3, jadi totalnya 23 ya. Untuk 8 rakaat itu tarawih itu ketika masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tarawih yang 20 rakaat itu ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab itu. Kemudian yang berikutnya, apa itu sholat tarawih? Yaitu diantaranya apa? Lebih diutamakan dilakukan secara berjamaah di masjid ya. Kemudian kalau di rumah bisa tidak? Bisa ya, karena itu adalah salah satu ibadah yang disunahkan. Kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Nah, ini keutamaan sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih itu semuanya ada 3 ya. Di antaranya apa? Keutamaan itu mendapatkan pahala besar. Karena apa ya? Mendapatkan pahala besar. Jadi khusus di bulan Ramadan, ibadah yang wajib akan berlipat ganda pahalanya. Kemudian untuk ini ya, yang berikutnya, keutamaan sholat tarawih yang berikutnya yaitu menghidupkan malam Ramadan. Bagaimana cara menghidupkan di bulan Ramadan itu diantaranya? Diantaranya itu dengan tadarus Al-Quran. Kemudian apa? Kalian di masjid boleh mengkaji ya berbagai ilmu agama yang berhubungan dengan Al-Quran atau tentang keislaman. Kemudian yang keutamaan sholat tarawih yang berikutnya yaitu membiasakan disiplin ya dan kehusuan dalam ibadah. Mungkin di antara kalian ada yang tahu ya, membiasakan disiplin yang tadinya sholatnya itu telat ya, karena pada bulan Ramadan itu lebih disiplin tepat waktu. Diantaranya sepertinya kita puasa ya. Puasa itu diawali dengan niat ya pada malam hari ya. Kemudian pada sekitar jam 3 kita melaksanakan sahur. Nah, kemudian kita melaksanakan buka puasa yaitu ketika menjelang adzan maghrib tiba. Itu ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Kita lanjutkan lagi.
Nah ini ya, tadarus. Apa itu tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran itu yang pertama ya ini, membaca Al-Quran secara bersama-sama ya. Yang diutamakan itu tadarusnya itu di mana? Di masjid ya. Karena apa? Kalau di masjid itu yang pertama banyak teman yang sebaya atau seusia kalian. Kalian bisa saling berbagi pengetahuan tentang Al-Quran. Kemudian berikutnya, yang kedua, apa itu tadarus Al-Quran? Ya, tadarus Al-Quran itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah atau di masjid yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian berikutnya, nah ini ya, tadarus Al-Quran juga dilakukan terutama saat bulan Ramadan ya. Karena apa? Yang Bapak tadi sampaikan, di bulan Ramadan itu pahalanya itu yang wajib menjadi berlipat-lipat ganda. Kemudian pahala yang sunnah itu sama dengan pahala yang wajib. Misalnya ini, ketika kalian sholat tarawih ya, kemudian dilanjutkan dengan witir, itu kan ibadahnya ibadah sholat sunnah. Tapi Allah memuliakan pada bulan Ramadan dengan pahala yang wajib, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini manfaat tadarus Al-Quran. Nah di sini diantaranya manfaat tadarus Al-Quran itu yaitu apa? Mendapat pahala dan ketenangan. Mendapat pahala itu seperti apa? Ketika kita menjalankan perintah Allah ya, kita akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan perbuatan kita. Kemudian ketenangannya, kalau kita menjalankan perintah Allah, kita akan menjadi tenang. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Yang tadinya ya, ketika sebelum Ramadan itu bacaannya itu terbata-bata, terbata-bata itu kadang-kadang yang dibaca pendek menjadi panjang, yang harusnya panjang dibaca pendek. Jadi ketika datang bulan Ramadan ya, kita belajar Al-Quran secara sama-sama ya di masjid. Ini berarti kemampuan kita akan meningkat, terutama di dalam membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya, manfaat tadarus Al-Quran yang berikutnya itu menjalin kebersamaan dengan teman. Kalian tahu maksudnya menjalin kebersamaan dengan teman itu? Misalnya ya, karena kita sering ketemu di masjid, yang tadinya kita kenal menjadi kenal ya. Kemudian ada lagi, setelah kenal kita bisa saling berdiskusi tentang seputar, boleh seputar Ramadan, juga seputar ketika membaca Al-Quran ya. Boleh kalian itu sharing. Kalau sharing itu bertukar pikiran tentang pengetahuan seputar Al-Quran. Kita lanjutkan lagi. Ayo jawab pertanyaan ya. Nah, ini ayo jawab pertanyaan ini. Satu, kapan sholat tarawih dilaksanakan? Nah, Bapak akan bertanya ya. Yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak akan tanyakan ini. Kapan sholat tarawih itu dilaksanakan? Setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Kemudian sholat tarawih itu ada dua ya, ada dua versi. Yang pertama 8 rakaat dan 3 witir. Berarti jumlahnya berapa? 11 ya.
Kemudian yang berikutnya tarawih ada yang 23 rakaat, berarti apa? 20 rakaat tarawihnya. Kemudian witirnya 3, berarti totalnya 23. Kita lanjutkan lagi. Ini apa saja manfaat tadarus Al-Quran? Di antaranya itu mendapatkan pahala. Bagus ya, Bapak kasih nilai 100. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, apa niat ibadahmu di bulan Ramadan itu? Ada yang tahu niatnya itu apa? Niat di bulan Ramadan. Apa niat ibadahmu di bulan Ramadan? Yaitu diantaranya itu mencari ridho Allah ya. Kalau Allah itu sudah ridho, apa yang kita inginkan, Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Bisa semuanya paham ya tentang materi yang Bapak sampaikan? Nah ini ya kesimpulan. Sebagai kesimpulan yang Bapak tadi sampaikan, yaitu tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Di antaranya ya, kesimpulan dan penutupan yang Bapak sampaikan. Yang pertama ya, tarawih dan tadarus adalah ibadah yang mulia di bulan Ramadan. Kemudian kesimpulan yang berikutnya ya, dengan Ramadan itu ayo tingkatkan ibadah kita setiap malam. Jadi meramaikan di bulan Ramadan itu dengan tadarus Al-Quran dan kegiatan ibadah yang lainnya. Kemudian berikutnya, kesimpulan berikutnya, semoga kita menjadi anak soleh dan rajin beribadah. Yang tadinya belajarnya atau ibadahnya biasa-biasa, setelah kita menghadapi bulan Ramadan itu ibadah kita lebih meningkat. Nah, ini kesimpulan yang terakhir itu salam ya. Sekarang kita berikutnya Bapak ada tugas buat kalian. Nah, LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Kalian boleh didiskusikan dengan teman-teman yang sekelompok kalian. Kemudian Bapak meminta kalian untuk mempresentasikan ke depan dari tiap kelompok. Akan Bapak bagikan ya, satu kelompok satu. Ya. Sudah selesai semuanya? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Kalian coba presentasikan soal yang Bapak sampaikan barusan ya. Nah, kalian boleh mengucapkan salam dulu yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cukup. Jawabannya itu tentang sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat sunat yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan ya. Setelah sholat isya. Kemudian sholat tarawih ini biasa dilakukan setelah berjamaah, setelah sholat isya dilakukan berjamaah maupun masing-masing atau sendiri itu kalau di rumah ya. Nah, terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi. Ini Lydia dan Nadia.
dari ini siapa? Aska dengan siapa? Ya, siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini ya yang terakhir. Berdua. Salamnya yang keras ya supaya kedengaran. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan keutamaan Yang keras ya, yang keras. mendapatkan pahala berlipat ganda, mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak akan ulas kembali ya. Yaitu yang tadi kalian sampaikan akan Bapak itu akan Bapak jelaskan tadi, terutama tentang keutamaan sholat Ramadan di bulan Ramadan. Itu diantaranya ya, keutamaan itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian apalagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Nah, sekarang coba ini ya. Sebagai refleksi yang tadi Bapak sampaikan itu, sebagai penutup mungkin ya akan Bapak ulas kembali tentang pelajaran yang Bapak sampaikan tadi ya. Nah, di sini aja ya biar jelas. Bapak akan mengulang kembali yang tadi ya. Jadi indahnya sholat tarawih ya. Itu yang tadi itu tujuan kalian betul-betul memahami sebagai bahan refleksi buat kita semuanya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharap maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Nah, itu ya. Kalau setelah memperhatikan hadis ini ya, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharap pahalanya, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Jadi setelah kita mempelajari hadis ini ya, semoga kita makin menambah keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tuh. Mungkin sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah ikut andil dalam kegiatan pembelajaran ini. Semoga kalian ketika pembelajaran ini lebih banyak manfaatnya ya, juga ilmunya juga lebih berguna nanti di akhir yang akan datang ya. Nah, sekarang kalian boleh beres ya.
pulang atau istirahat ya, ini hari terakhir. Rapi ya. Kalau sudah rapi, kalian nanti menyiapkan ya. Udah siap? Kalian sok siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian duduk yang rapi ya. Kemudian pulangnya juga yang tertib dan teratur ya. Dari yang sebelah sini dulu.